Menanti ketegasan PDIP terhadap Perpu dan Kartu Prakerja. Menanti ketegasan PDIP terhadap Perpu dan Kartu Prakerja. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memimpin perolehan suara dalam pemilu kemarin. Mereka karena itu mengirimkan begitu banyak orangnya ke DPR. Dengan jumlah anggota terbanyak, PDIP berhak atas kursi ketua DPR. Dan ya, Puan Maharani, anak kandung Ibu Ketua Umum PDIP yang juga mantan anggota Kabinet Jokowi, ditetapkan jadi ketua DPR. Hebat? Tidak, ini perkara remeh-temeh. Partai yang selalu suka menyibukkan diri dengan yel-yel merdeka di awal di akhir pertemuan itu, serta hampir selalu menyertakan foto. Bukan pikiran Bung Karno, entah bagaimana 2 kali mencalonkan Jokowi jadi presiden dan sukses. Hebatkah PDIP? Tidak juga. Sama sekali tidak. Kemenangan Jokowi itu urusan lain, yang terlalu jauh untuk didekatkan pada kehebatan PDIP. Ini pekerjaan yang begitu banyak variannya, yang satu dan yang lainnya menunjukkan dengan jelas bahwa kemenangan dalam politik Pilpres berputar di sekitar kapital. Tidak lebih, berapa PDIP menempatkan dana pada kas kampanye Pilpres? Sisi-sisi unik Ibu Megawati. Bos besar partai ini tak lagi menyebut Jokowi petugas partai untuk periode pemerintahan yang kedua saat ini. Apakah itu menandai Jokowi tidak lagi jadi petugas partai? Entahlah. Tetapi Jokowi beralasan untuk Jokowi percaya diri untuk menyepelekan sebutan apapun dari partai ini untuk pemerintahnya. Mengapa? Sebutan itu sama sekali tidak memiliki efek. Sekecil sebutir pasir sekalipun untuk politik dan pemerintahannya. Sama sekali tidak. Itu hal biasa saja dalam politik, yang level kompleks dan kemudahannya datang silih berganti semudah kerbau bernafas. Bukankah setelah menyebut Pak Jokowi petugas partai, PDIP kembali mencalonkannya pada Pilpres kemarin? Mencalonkan orang gagal? Jelas tidak mungkin. Orang yang dicalonkan harus punya record top dalam berbagai aspek. Tidak bisa standar-standar saja, dan PDIP mencalonkannya. Disitulah rumit memetakan arah pernyataan kritis Pak Masinton Pasaribu dan Arteria Dahlan beberapa hari lalu. Masinton jelas menilai peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020 yang judul terpanjang di dunia itu membentengi korporasi. Lebih jauh dan sangat kritis Perpu ini dalam penilaiannya. Menyabotase konstitusi. Lalu, Arteria Dahlan cukup tegas mendesak atau apapun nama lain yang sama, KPK menyelidiki pelaksanaan kebijakan Kartu Prakerja. Arteria menilai dalam gaya politisi pemula yang cerdas ada kekuatan lain lebih besar dari presiden. Tentu kekuatan besar itu bukan PDIP, sebab bila PDIP adalah kekuasaan besar itu mengendalikan Jokowi, maka Arteria akan terkunci, suka atau tidak. Kekuatan besar itu dapat dipastikan bukan PDIP. Lalu apa tipikal kekuatan korporasi itu atau siapa? PDIP pasti telah terlatih terampil berada dalam situasi kompleks, menang dalam situasi berbahaya itu. Yang tidak mudah dipetakan adalah apakah PDIP pernah mengidentifikasi bahwa juga terlihat lebih mudah diakali, dibawa pada tujuan yang berseberangan dengan impian mereka yang mereka kehendaki. Apakah PDIP pernah mengidentifikasi bahwa pernah terlihat hebat awalnya sebelum akhirnya angin membawa menerbangkan mereka hingga terjatuh dan menjadi pembela paling tangguh atas sikap politik lawan? Hanya PDIP yang tahu. PDIP sejauh dapat diidentifikasi di tahun 1999 cukup memberi warna panggung politik dengan sikapnya yang sendirian menolak perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Terlihat untuk beberapa saat PDIP cukup kukuh dengan sikapnya itu di fase awal. Apa yang terjadi sesudahnya? Pak Jakob Tobing, politisi Golkar yang beralih haluan ke PDIP di awal reformasi itu, berkali-kali memimpin rapat di PAH 1 BP MPR. Risalah pembahasan Undang-Undang Dasar 45 di PAH 1 BP MPR menunjukkan cukup jelas. PDIP tidak terlihat hanya sekedar mengisi daftar hadir. Mereka cukup aktif dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Apa yang bisa PDIP berikan? Sekadar berbagi cerita sejarah perubahan Undang-Undang Dasar 45 kepada rakyat?
Setidaknya kepada pemilih mereka tentang perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar 45, benteng pribumi ini hancur. Lulu lanta memang bukan karena prakarsa PDIP, tetapi energinya mungkin tak cukup tersedia untuk bergembira dengan heroisme Bumi Putra yang selalu disukai Bung Karno. Tegaslah PDIP. PDIP mau apa dengan Perpu nomor 1 tahun 2020? Yang Masinton, kader paling kritis ini, nilai mensabotase konstitusi itu? Sampai kapan kajian atas Perpu konyol ini dilakukan PDIP di kantornya? Lalu PDIP mau apa juga dengan pelaksanaan kartu prakerja yang dinilai Pak Arteria Dahlan hanya menguntungkan segolongan kecil orang? Menyerahkan Perpu itu ke MK mengurusinya, biarkan MK yang memutuskan atau apa? Apakah PDIP hanya akan terus bicara seperti kalangan non-parpol dan legislator? Padahal suka atau tidak, senang atau tidak, penilaian Masinton beralasan kuat dalam kerangka pemikiran konstitusional. Apa PDIP mau kesampingkan konstitusi? Memang mengenyampingkan konstitusi bukan perkara sulit dalam politik dimanapun di dunia yang bahkan sangat mengagumkan konstitusi. Tetapi, apa iya PDIP memiliki kesanggupan menyusuri jalan itu? Sejarah menunjukkan jalan dan cara itu hanya berfaedah bagi segelintir orang. Siapa mereka? Korporasi. Sekali lagi, korporasi. Dan saya cukup percaya PDIP memiliki pengetahuan yang lebih dari memadai bahwa korporasi tidak pernah jauh dari oligarki. Korporasilah jantung dari munculnya oligarki dalam politik modern. Sedemokratis apapun politik modern itu. Sejarah mengharuskan siapapun menaruh harapan pada PDIP menghadapi masalah ini. Itu karena Bung Karno, yang potretnya seolah identik dengan PDIP, tidak menyediakan ruang besar dalam pemikirannya untuk bermanis muka dengan korporasi. PDIP, Anda bisa. Perlu sedikit usaha menyusuri kerja-kerja, relatif kotor dalam banyak aspek. Korporasi mendorong pembentukan bank sentral di Amerika. Susuri lorong politik korporasi, memonopoli minyak dunia dalam semua aspek. Memperboleh konsesi, pengeboran, pengangkutan, dan pemasaran. Kelompok ini sekedar ilustrasi sederhana. Bermain dengan uangnya, menggolkan tujuan-tujuan kotor mereka. Nixon, tulis Anthony Sampson, selalu dianggap sebagai teman perusahaan minyak dengan basis California dan sekutu-sekutu Teksasnya. Slush fund, dana taktis sebesar $18.000 yang ketika terungkap pada tahun 1958 nyaris menghancurkan kampanyenya untuk wakil presiden, mencakup banyak uang minyak termasuk sebagian dari Herbert Hoover Jr. Dalam kampanye tahun 68, tulis Sampson lebih jauh, Nixon sekali lagi mendapat banyak sokongan dari toko-toko perminyakan, termasuk $60.000 dari Robert Anderson dan Arco. Dan sumbangan terbuka sebesar $215.000 dari keluarga Mellon. Nixon memang tidak cukup apresiatif terhadap mereka sesudah itu. Tetapi ini menarik, pada kampanye periode berikut uang minyak mengalir lagi ke atas kampanye. Maurice Tan dan Herbert Kalbach, dua penggalang dananya bekerja mendapatkan dana dari korporasi minyak. Para pejabat Exxon, tulis Sampson dalam The Seven Sisters, memberi $217,747, dipimpin oleh sang chairman, Ken Jemisin, $2.500, Direktur Jim Garvin, $200, dan ketua afiliasi Yunani mereka, Thomas Papas, $101,672. Sementara keluarga Rockefeller memberi $268.000 dan Sokal memberi $163.000, dipimpin oleh chairman mereka, Otto Miller, $50.000 termasuk $12.000. Dari Johnson McCone, mobil, tulis Sampson, hanya memberi $4.300. Mengidentifikasi kekuatan besar oligarki bermain di wilayah politik yang terlihat pada pernyataan Pak Masinton dan Pak Arteria Dahlan. Untuk alasan kesehatan penyelenggaraan pemerintah harus diapresiasi. Terlepas bobot sifat ofisialnya, pernyataan keduanya terlihat memiliki bobot sebagai pernyataan terkoordinasi. PDIP jelas telah terlatih dan punya keterampilan dalam mengurangi lautan politik Republik tercinta ini. Tak diragukan, tetapi apakah fraksi PDIP di DPR memiliki kemampuan menyatak menolak Perpu dan melaksanakan pelatihan kartu prakerja? Itu soal besar. Levelnya mungkin setara Corona saat ini. Tetapi ketegasan kecil terhadap soal besar akan membawa PDIP ke panggung besar. Besar dalam jumlah jelas itu bagus. Tetapi besar dengan ide dan ketegasan
selalu menjadi kenangan hebat. Sehebat Bung Karno dikenang lawan dan kawan. Tegaslah PDIP atas dua soal itu.